Namo Buddhaya. Dengan penuh rasa syukur dan sukacita, kami mengucapkan selamat datang kepada Yang Mulia Bhikkhu Sangha, Romo, Ramani, Upasaka, Upasika, Bapak Ibu, Saudara-saudari umat Buddha, serta seluruh tamu undangan yang kami hormati, di Aston Kupang Hotel and Convention Center, Kupang, 16 Juli 2026. Kehadiran dan kebersamaannya pada acara malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Kupang yang telah mendukung penuh acara Sani Mata Waisak pada kesempatan malam hari ini. Kami dengan hormat mempersilahkan untuk menempati tempat duduk kepada Bapak Ibu serta saudara-saudari yang hadirin yang kami hormati, sembari menantikan dimulainya rangkaian acara pada malam hari ini. Yang pertama, marilah kita menikmati persembahan lagu. Ini merupakan wujud nyata semangat kebersamaan, kerukunan, dan moderasi beragama yang terus kita pelihara dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui harmoni nada dan syair yang akan dipersembahkan, kiranya mampu menghadirkan suasana yang damai, menyejukkan hati, serta semakin menghangatkan suasana pada malam hari ini.
Pak Indra, hari ini hari yang penuh sukacita. Bagaimana keluarga besar kita hari ini merayakan Waisak nih? Sana Pak, ini kegiatan yang digagas tahun ini tema apa dan kemudian makna yang terdalam yang hendak kita sajikan, kita sampaikan pesan-pesan itu hari ini seperti apa terus Ya, sebenarnya Waisak, Hari Raya Trisuci Waisak Ya, yang ke 2570 Budi Sera tahun 2026 ya. harusnya jatuh pada tanggal 31 Mei 2026. 31 Mei 2026, Ya, oke. hanya hari ini adalah 16 Juli 2026 adalah Sandi Pata Waisak. Oh, Sandi Pata Atau Waisak. kalau diharafiakan itu seperti Waisak bersama. Waisak bersama. seperti Kebersamaan itu. Ya, jadi hari ini kami umat Buddha Hah? ingin bersukacita bersama teman-teman umat beragama yang lain. Luar biasa, ha. Tema Waisak tahun ini adalah Dharma menjaga perdamaian dunia. Dharma menjaga perdamaian dunia, oke. Seperti kita ketahui, Situasi. tahun ini kondisi Ya. dunia, kondisi Ya. global tidak baik-baik saja. Tidak baik, betul. Baik dari ekonomi Ya. maupun dari keamanan regional dan sebagainya. Nah, kami berharap- Geopolitik kita terancam, oh, gitu ya. Jadi kami berharap tema yang diangkat ini Ya. bisa menjadilah sebuah kontribusi dari umat Buddha bagi kedamaian, perdamaian dunia, di mana kita umat Buddha bersama dengan teman-teman umat beragama yang lain bahu membahu kolaborasi menciptakan keadaan yang lebih aman, Siap. damai, Damai. harmonis Siap. bagi sesama, sehingga kita hidup pun juga akan lebih nyaman dan tenang dan damai. Seperti itu. Simpul toleransi ini yang kita kokohkan Ya, kuat begitu. ya. Jadi Kota Kupang dan Provinsi Nusa Siap. Tenggara Timur yang sudah terkenal dengan Nusa Terindah Toleransinya, persaudaraannya, keluarganya begitu kuat, tetap harus kita jaga. tetap harus kita jaga. Kegiatan-kegiatan atau event-event ini adalah setidak-tidaknya kontribusi dari kita. Siap. Dan juga kami ingin berterima kasih khusus kepada pemerintah Kota Kupang Yang mengapresiasi, memfasilitasi luar biasa. kegiatan Siap. pada hari ini Siap, Pak. melalui Badan Kesra Setda Kota Kupang. Siap. Jadi terima kasih sudah hadir Hadir. bersama-sama membangun persaudaraan dan kebersamaan supaya Siap. toleransi kerukunan yang sudah terjaga dapat tetap terbina Tetap bina. hingga anak cucu kita. Pesan untuk masyarakat kita di luar sana, Bapak. Ya, keadaan dunia global boleh mungkin tidak baik-baik saja, tetapi kita di Kota Kupang, di Nusa Tenggara Timur, di Indonesia Siap. bisa tetap rukun, bisa tetap saling membantu bahu Siap. membahu, sehingga keadaan yang tidak baik-baik saja itu mungkin bisa sama-sama Siap. kita atasi, sehingga keadaan yang mungkin yang sudah buruk tidak bertambah buruk, Buruk tapi bisa tetap terjalin sebuah keharmonisan dan kebaikan bagi kita semua. Oke, baik Pak Indra. Mungkin disebutkan kapasitas nama dan kapasitas khas sampai hari ini, Bapak. Ya, saya Indra Effendi, Ketua Persatuan Umat Buddha Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik Pak Indra, sukses untuk kegiatan kita kali ini. Kiranya Tuhan memberkati kita selalu. Ya, salam Pak Isa. Mari kita coba jalan dunia, memikirkan
Hadirin yang berbahagia, demikian tadi telah kita saksikan bersama video. Hadirin yang kami hormati, sesaat lagi acara akan segera kita mulai, dan untuk itu kami mohon partisipasi berkenan dari selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Wali Kota Kupang beserta rombongan di Grand Ballroom Aston Kupang Hotel and Convention Center dalam acara Sanipata Waisak 2570 Buddhist Era tahun 2026. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Hadirin yang kami hormati, sebagai wujud rasa cinta dan bakti kepada tanah air negara Kesatuan Republik Indonesia,
hadirin di salam kebajikan, Namo Buddhaya Rahayu. Yang terhormat Wali Kota Kupang, yang kami muliakan Ibu Sangka, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Kupang, yang kami hormati pembimbing masyarakat Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati para pemuda dan tokoh agama, serta hadirin sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Puji syukur marilah kita haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiralana, para Buddha, Bodhisattva, dan makhluk-makhluk suci, karena atas limpahan karma baik kita semua dapat berkumpul dan hadir dalam acara yang istimewa ini dalam keadaan baik, sehat, dan berbahagia. Selamat datang kami ucapkan di Grand World Aston Kupang Hotel and Convention Center dalam acara Sanipat Waisak 2570 Buddhist Era tahun 2026 dengan tema Dharma Menjaga Perdamaian Dunia. Hadirin yang kami hormati, sebagai pembuka rangkaian Sanipat Waisak 2570 Buddhist Era tahun 2026, marilah kita menenangkan hati dan batin dengan menyimak lantunan kata Dhammapada yang akan dibawakan oleh Bapak Sugiyati Dharma dan Ibu Selastri. Kepada Bapak Sugiyati Dharma dan Ibu Selastri, kami persilakan. Pembacaan Kitab Suci Dhammapada Bab 1 Yamaka Waga Syair 5 dan 6. Nahiwe Renawe Rani Sammanti Lakuda Canang Awere Naca Sammanti Sadhammo Sanantano. Kebencian tak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian, tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci. Inilah satu hukum abadi. Pare Janawija nanti Maya Mekayama
kanti medaga. Sebagian besar orang tidak mengetahui bahwa dalam pertengkaran mereka akan binasa, tetapi mereka yang dapat menyadari kebenaran ini akan segera mengakhiri semua pertengkaran. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sotihotu. Namo Buddhaya. Mari kita simak kata sambutan Ketua Persatuan Umat Buddha Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Bapak Indra Effendi. Dengan hormat kami persilakan. Selamat malam bagi kita semua. Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Yang kami muliakan Biku Jakaro Mahatera, beliau yang nanti akan membawakan pesan Waisak bagi kita semua pada malam hari ini. Yang terhormat Wali Kota Kupang, Bapak Dr. Christian Widodo, Forkopimda tingkat Kota Kupang yang hadir atau yang diwakili, Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kupang, Ibu Ketua TPPKK Kota Kupang, Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Kupang, para staf ahli, para asisten yang sempat hadir pada malam hari ini, Pendeta Heri selamat malam mewakili Sinode Gemit, Pak Husen mewakili MUI Provinsi NTT, Pak Wayan Ketua PHDI Provinsi NTT, dan yang mewakili FKUB Provinsi NTT Pak Karikosmas, para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan semua tamu undangan. Pada tempat pertama saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Karena atas kelimpahan rahmat serta karunia-Nya, kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat dan berbahagia pada acara Sanipata Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 tingkat Kota Kupang. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, perayaan Trisuci Waisak mengingatkan kita pada 3 peristiwa agung Guru Agung Buddha Gautama, yaitu kelahiran Pangeran Siddhartha, pencapaian penerangan sempurna, dan parinimana atau mangkatnya Sang Buddha. Ketiga peristiwa penting tersebut mengakar pada satu esensi abadi, yaitu pancaran cinta kasih atau metta dan kasih sayang karuna yang universal bagi semua makhluk. Sanipata Waisak tahun ini mengusung tema yang sangat krusial bagi kehidupan modern kita, yaitu Dharma menjaga perdamaian dunia. Di tengah dinamika peradaban dan tantangan global, kita diingatkan bahwa Dharma bukan sekedar hafalan.
dan ajaran ritual, melainkan komitmen moralitas, kepedulian sosial, serta pelita hidup yang nyata. Perdamaian dunia tidak dimulai dari meja-meja diplomasi yang besar, melainkan bermula dari kedamaian di dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Bapak Wali Kota yang terhormat dan hadirin yang kami hormati dan kami kasihi, kami sangat bersyukur dan bangga merayakan Sanipata Waisak 2570 Buddhist Era tahun 2026 ini di Kota Kupang, kota kasih yang kita cintai ini. Kerukunan maupun keharmonisan antar umat beragama yang terjaga kokoh di Kota Kupang adalah bukti nyata bahwa nilai-nilai kemanusiaan universal melampaui segala sekat perbedaan. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan kami menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Wali Kota Kupang karena seluruh rangkaian kegiatan Sanipata Waisak ini difasilitasi dengan sangat baik oleh pemerintah Kota Kupang melalui bagian Kesra Setda Kota Kupang. Dukungan nyata ini merupakan bukti konkret kehadiran pemerintah dalam mengayomi, memfasilitasi dan merawat kehidupan beragama serta kerukunan umat di kota ini. Semoga sinergi yang indah ini terus terjaga demi kemajuan kota kita tercinta. Melalui momentum suci ini, kami mengajak seluruh umat Buddha di Kota Kupang untuk terus bergotong royong, bersumbangsi aktif bagi kemajuan daerah dan menjaga kelestarian lingkungan serta selalu mengedepankan sikap saling menghormati. Hadirin yang berbahagia, dalam menyambut Hari Raya Trisuci Waisak 2570 Buddhist Era tahun 2026 ini, umat Buddha Kota Kupang melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu yang pertama, pengambilan sila dan pembukaan sebulan pendalaman Dhamma di Wihara Pubara Tanah Kupang yang dirangkai dengan ajang sana sebulan pendalaman Dhamma. Yang kedua, karya bakti dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Dharma Loka Kota Kupang. Yang ketiga, pembersihan lingkungan rumah ibadah di Wihara Pubara Tanah Kupang. Keempat, penuangan ekoenzim di Kelurahan OTT Kota Kupang. Kegiatan ini merupakan kepedulian kami dalam mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Yang kelima, bakti sosial berupa kunjungan ke Panti Asuhan Holy Angel di Naikoten dan Panti Jompo di Oepura. Yang keenam, gerakan nasional Hening Nusantara. Kegiatan ini untuk menebarkan kedamaian melalui meditasi dan keheningan batin. Yang ketujuh, bakti sosial donor darah bertempat di Aula Kementerian Agama Kota Kupang. Bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia, kami melakukan aksi sosial berupa kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan. Setetes darah Anda, harapan bagi sesama, dharma bagi kehidupan. Yang kedelapan, pengambilan tirta atau air waisak di daerah Bau Mata. Dan puncaknya adalah puja bakti perayaan Hari Trisuci Waisak ke 2570 Buddhist Era pada tanggal 31 Mei 2026 di Wihara Pubara Tanah Kupang. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Akhirnya, ucapan terima kasih kami kepada seluruh panitia pelaksana, para donatur, serta semua pihak yang terlibat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyambutan maupun pelaksanaan acara ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian. Sebagai penutup, izinkan saya mempersembahkan sebuah pantun. Sei sapi kuliner khas Kupang, Cakep. disantap bersama sanak saudara. Cakep. Umat Buddha mari berjuang, tebarkan dharma demi kedamaian dunia. Sedikit intermezzo, kemarin waktu kami beraudiens dengan Pak Wali,
mengundang secara khusus Pak Wali di ruang kerja Pak Wali. Setelah kami menyerahkan undangan, beliau menyampaikan bahwa mengundang wali kota berarti ibarat seperti buy one get one, beli satu bonus satu. Jadi terima kasih Pak Wali, hari ini bisa hadir berserta bonusnya, yaitu istri tercinta Ketua TPP KK Kota Kupang. Karena Pak Wali memberikan bonus, makanya tidak ada salahnya, maka pantun saya pun berbonus satu lagi. Batu karang di pesisir pantai, kokoh berdiri di terjang ombak. Dari Kota Kupang yang penuh kasih dan damai, kami ucapkan selamat Hari Raya Waisak. Shalom, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan, Namo Buddhaya. Terima kasih. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Indra Effendi atas sambutan yang telah diaturkan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Wali Kota Kupang kepada yang terhormat Bapak Dr. Christian Widodo. Kami persilakan. Terima kasih MC Tito. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Tito. Luar biasa, baju adatnya lengkap, suaranya tuh menenangkan. Kayak dulu kita zaman-zaman SMP dengar suara di radio malam hari itu, bagus sekali. Terima kasih Pak Tito. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, Yang Mulia Bante Jagaro Mahatera, terima kasih Bante sudah datang ke Kota Kupang, sudah memberikan banyak petua nasihat yang nanti mungkin teman-teman akan dengarkan sebentar. Tadi saya tanya Bante di sana, Bante sudah jalan-jalan ke mana saja? Beliau bilang, saya tanya dari kapan? Sudah 2 hari di sini. Lalu saya tanya sudah kemana saja? Bante bilang belum. Bante masih fokus 2 hari itu untuk acara ini. Lalu kemudian nanti setelah dari sini baru beliau mau jalan-jalan. Lalu saya merenung singkat tadi 5 menit di sana. Ternyata memang luar biasa. Menunda kesenangan itu bukan menolak hidup, tetapi melatih pengendalian diri, ya kan, mengontrol supaya kita itu tidak dikendalikan oleh hawa nafsu. Bante itu jawabannya singkat aja, tapi kalau saya renungkan itu ada makna mendalam di sana. Padahal kan acara ini singkat aja sebentar, tapi 2 hari itu Bante mau fokus dulu di sini, setelah itu baru jalan-jalan. Terima kasih Bante. Itu 1-2 kalimat yang bagi saya itu mengajarkan banyak hal. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Bante. Itulah ajaran agama Buddha, bagus sekali. Karena istri saya juga orang tuanya masih agama Buddha Bante. Jadi saya sering mendengar dulu ajaran-ajaran agama Buddha. Terima kasih Bante. Yang sama saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah tingkat Kota Kupang atau yang mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kupang. Ini beliau Pak Kakan, nih sahabat yang rasa saudara, selalu menemani saya kemana saja. Terima kasih Pak Kakan. Yang sama saya hormati dan cintai, kalau ini harus tambah cintai Bapak dan Ibu sekalian, tidak boleh kelewatan juga kalau ada orangnya, Ketua TP PKK Kota Kupang, istri tercinta Dr. Widya Cahya. Ini tidak boleh lupa Bante, bahaya. Dulu pernah lupa, beliau marah 1 tahun. Katanya beliau ini kalau saya lupa lagi beliau marah 1 periode. Berarti 5 tahun Bante. Jadi saya selalu ingat, ini saya tulis di sini, tidak boleh lupa.
Jadi terima kasih Bante. Ibu TPP KK juga terima kasih sudah menemani kami. Yang sama saya hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Kupang, yang juga Ibu Sekda. Kemudian yang sama saya hormati teman-teman dari lingkup pemerintah Kota Kupang. Ada Pak Camat tadi saya lihat berdua, ada juga mungkin pimpinan OPD, ada staf ahli, ada Pak Uto, ada teman-teman sekalian, ada Ibu Kabak Kesra. Nah, di sana Ibu Kabak bisa berdiri coba biar Bapak Ibu lihat. Ya, ini Ibu Ivan, Bapak Ibu sekalian. Jadi kenapa beliau harus berdiri? Karena acara ini tadi Pak Indra bilang anggarannya pemerintah kota siapkan, itu kami taruhnya di Kesra, Kesejahteraan Rakyat. Di tengah efisiensi tahun ini Pemkot mendapat potongan 204 miliar. Tapi saya bilang Ibu Kabak, bagaimanapun caranya pokoknya teman-teman Perma Budi harus tetap dapat untuk acara tahun ini. Jadi kita berkorban di bagian masing-masing. Saya pun ya melakukan penghematan. Mungkin di bagian umum ada baju-baju dinas yang tidak perlu kita kurang-kurangi. Pokoknya supaya di bagian-bagian lain itu bisa mendapat anggaran juga. Yang sama saya hormati FKUB Provinsi atau yang mewakili FKUB Kota Kupang, atau yang mewakili ada Ketua MUI atau yang mewakili Ketua PHDI. Pak Ketua terima kasih. Ketua Klasis Kota Kupang, Pastor Paroki Santa Maria Assunta, atau yang mewakili Pendeta Heri yang mewakili Sinode Gemit, segenap umat Buddha, insan pers media massa, singkatnya kita semua yang hadir pada malam hari ini. Jadi pada tempat pertama sebagai insan yang bertakwa, sudah selayaknya, sepantasnya dan tak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkatnya, rahmatnya kita semua bisa hadir dalam keadaan sehat. Hadir di sini malam hari ini saya bertepatan dua acara ini bertabrakan. Sementara saya harusnya berdiri memberi sambutan juga di di Kongregasi Misionaris Klaret. Mereka ulang tahun yang ke-177. Ada juga pentabisan frater mereka, ada kaul kekal, ada kaul perdana. Tapi saya memilih untuk hadir di sini dulu. Ini bukti cinta dan sayang saya untuk umat Buddha di Kota Kupang. Jadi saya senang sekali bisa ada di sini. Umat Buddha sudah banyak membantu pemerintah Kota Kupang. Tentu tidak perlu saya sebutkan lagi, tapi mereka banyak membantu kita di bidang ekonomi, sosial, budaya, pembangunan. Itulah kenapa saya rasa penting sekali untuk saya hadir di sini. Bahkan tadi ada kegiatan-kegiatan donor darah, ada kegiatan bakti sosial, ada juga tadi kegiatan menjaga lingkungan. Inilah yang saya sampaikan di mana-mana, bahwa nilai dari sebuah agama tidak boleh hanya berhenti di doa, perayaan, atau berhenti di atas altar, tetapi dia harus diejawantah nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Contohnya itu tadi, bakti sosial, donor darah, itu bentuk wujud nyata bahwa agama itu nilai-nilainya harus hadir di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, Kota Kupang ini terdiri dari berbagai macam suku, agama, etnis, ras, berbagai macam budaya, dan kita selalu bisa hidup dalam sebuah harmoni. Harmoni itu bukan sama atau seragam, tetapi seimbang. Kita tidak bisa menyamakan semua orang, kita tidak bisa menyeragamkan semua orang di sini, ya kan? Ada yang lahir itu dengan perbedaannya masing-masing. Ada yang lahir kulitnya putih, ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting. Kita tidak bisa minta semua sama, tetapi kita bisa hidup secara seimbang dengan perbedaan itu. Jadi persatuan itu bukan menjadi sama, tetapi bisa berjalan bersama walau berbeda. Itu persatuan. Jadi layaknya nada-nada dalam sebuah lagu itu, nadanya itu beda-beda, tapi begitu ditaruh di sebuah lagu dengan proporsi yang pas, dia menjadi harmoni yang begitu. Itulah harmoni. Dia bukan sama atau seragam, tapi dia seimbang. Layaknya tenun ini yang Bapak Mama pakai ini, dia terdiri dari berbagai macam benang berwarna, berbagai macam motif, tapi ditaruh di dalam satu kesatuan dengan proporsi yang pas, dia menjadi sebuah tenun yang indah. Itulah Kota Kupang. Ada agama Buddha, ada agama Muslim, ada Katolik, ada Protestan, ada Hindu, ada suku
suku Rote, Sabu, Timor, Alor, kita semua ini menjadi mosaik, bagian yang indah dari sebuah lukisan yang namanya Kota Kupang. Oleh karena itu, mari kita jaga terus keberagaman kita. Di Kota Kupang ini keberagaman bukan menjadi penghalang, tetapi menjadi kekuatan. Dia bukan menjadi jarak pemisah, tetapi menjadi jembatan. Ya kan? Kita berbeda-beda, kita datang bersama itu hanya sebuah permulaan. Kita tetap tinggal bersama itu sebuah kemajuan. Dapat bekerja bersama sebuah kesuksesan. Jadi orang bijak bilang, coming together is beginning, staying together is progress, working together is success. Jadi saya kira itu datang bersama itu belum apa-apa, itu baru permulaan. Tetap tinggal bersama itu baru kemajuan. Dapat bekerja bersama barulah sebuah kesuksesan. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi selamat Hari Raya Waisak 2570. Semoga perayaan suci ini membawa kedamaian dalam hati, membawa kebijaksanaan dalam setiap langkah, menambah semangat kita dalam menebar cinta kasih terhadap sesama. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, membangun sebuah kota itu bukan hanya membangun fisiknya, bukan hanya membangun jalan, gedung tinggi, jalan mewah, lalu kita bilang kota ini sudah maju. Bagaimana dengan manusianya? Bagaimana dengan pendidikannya, kesehatannya, warganya saling menghormati tidak, saling menghargai atau tidak? Bagaimana dengan karakternya, moralnya? Disinilah peran Permabudi menjadi sangat penting. Jadi membangun kota itu bukan hanya membangun fisik, tetapi juga membangun manusianya. Terima kasih, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih kami haturkan kepada yang terhormat Wali Kota Kupang, Bapak Dr. Christian Widodo atas sambutan dan arahan yang diberikan. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Wali Kota Kupang beserta seluruh hadirin untuk melakukan pos. Izin mungkin ada Permabudi punya siap. Izin Pak Wali 1, 2, 3 sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih. Kembali 1, 2, 3 sekali lagi 1, 2, 3. Sudah semua? Terima kasih. Terima kasih.
kehidupan sehari-hari. Tunas-tunas Dhamma adalah harapan yang akan meneruskan nilai-nilai luhur Buddha, Dhamma, dan Sangha. Melalui kepolosan, semangat, dan ketulusan mereka, kita diajak untuk kembali menumbuhkan sadar, meta, dan semangat berbuat kebajikan sejak usia dini. Marilah kita bersama-sama menyaksikan persembahan lagu Buddha Sayang Padaku yang akan dibawakan oleh adik-adik Sekolah Minggu Buddha Buddha Ratana. Selamat menyaksikan. Tepuk tangan yang meriah untuk penampilan siswa-siswi Jagaru Mahatera. Kepada Yang Mulia Bante Jagaru Mahatera, dengan penuh hormat kami persilahkan. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua.
Pujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, malam hari ini kita ngumpul bareng bukan hanya untuk duduk-duduk, untuk makan-makan, tetapi lebih dari sekedar itu, yaitu untuk merefleksi diri kembali berkaitan dengan acara malam hari ini. Hari ini kita ngumpul bareng di sini dalam rangka Sanipata Waisak. Sanipata Waisak itu dulu menggunakan istilah Dharma Santi Waisak. Punya misi dan visi acara itu supaya umat Buddha ngumpul bareng dalam situasi kekeluargaan. Karena di dalam agama Buddha itu juga banyak aliran, banyak sekte, banyak majelis yang seperti disampaikan Pak Wali Kota, tidak ada yang sama. Di kehidupan ini yang ada adalah beda. Tetapi beda tidak menjadi kendala untuk satu tujuan. Karena hidup itu sebenarnya kalau ngomong tujuan, tujuannya cuma satu, yaitu mencapai kebenaran. Apa sih itu kebenaran? Kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sesungguhnya adalah kebenaran yang tidak terbantahkan. Apa itu? Adalah keabadian. Ya
Thank you.